pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu, boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini, dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Ya, Pak Mas Prabowo saya manggilnya aja Mas, terus Mas Ganjar. Justru karena itu saya kaget melihat latar belakang bagaimana Prabowo dengan Ibu Mega begitu dekat. Jadi saya lihat sebenarnya Prabowo tidak perlu menjelaskan kepada masyarakat luas dia mau ketemu aja. Jadi ini sepertinya ada drama gitu loh. Dan kemudian pertemuan ini bikin teater, menjadi teater. Ya, karena apa? Sangat dekat sekali hubungan Prabowo dengan Ibu Mega. Bahkan Prabowo pada satu kesempatan resmi dalam pertemuan PDI Perjuangan dengan Gerindra mengatakan Gerindra itu adik kandung dari PDI Perjuangan, gitu loh. Baik secara ideologis, baik secara azas, secara ini gitu loh. Dan kemudian juga yang saya pernah mendampingi Ibu Mega waktu menerima Prabowo di masa lalu bukan main. Nah, dalam konteks itu sebetulnya saya mau mengatakan jangan berharap terlalu banyak dulu terhadap pertemuan ini gitu. Karena pertemuan yang bermakna itu adalah apabila pertemuannya spesial, bukan pertemuan kebetulan. Lagian kalau misalnya ketemu begini, mau ngomongin apa sih? Jadi menurut saya sih jangan terlalu berharap terlalu banyak. Ini berarti sesuatu yang signifikan dan serius kalau misalnya ada pertemuan di restoran mana, kedua-duanya datang lalu keluar dengan pernyataan resmi. Puan bicara peluang dua poros usai Megawati dan Prabowo duduk semeja. Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara soal peluang dua poros pada Pilpres 2024 usai Ketua Umum partainya Megawati Soekarnoputri duduk semeja dengan Prabowo Subianto di acara Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta, Senin 25 September malam. Puan bocorkan bahwa Megawati yang merupakan ibundanya senantiasa berhubungan baik dengan Prabowo yang saat ini dikenal pula sebagai bakal capres Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Saat ditanya soal isu dua poros di Pilpres, Puan menilai tak ada yang mustahil dalam politik. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini, dan saya berharap semuanya itu yang terbaik, kata Puan usai menghadiri Rakernas PAPDESI di Gedung Smesko Jakarta Selatan Selasa 26 September. Lebih lanjut, dia menerangkan semua bakal capres favorit yang mengemuka saat ini memiliki hubungan baik dengan PDIP. Bukan hanya Prabowo, namun juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan. Ada Mas Prabowo, saya manggilnya saja Mas. Mas Anies, saya manggilnya Mas. Caimin, saya manggilnya Caimin. Terus Mas Ganjar, baca pres PDIP Ganjar Pranowo. Jadi apapun pilihannya, apapun nanti yang akan terjadi di Pesta Demokrasi bulan Februari tanggal 14 itu, kita itu tetap akrab, kita saudara, kata perempuan yang juga menjabat Ketua DPR RI itu. Puan mengaku menyerahkan pilihan soal capres sepenuhnya kepada rakyat, sebab kata dia, pada akhirnya masyarakat yang akan memilih. Puan justru mengaku bingung dengan opini yang berkembang soal dinamika politik terkait Pilpres. Sebab menurut dia, publik justru kerap beropini sebaliknya dari momen politik yang muncul di permukaan, termasuk terkait Megawati dan Prabowo. Jadi nggak ada apa-apa, nggak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada yang musuhan, kata Puan. Momen satu meja Prabowo dengan Megawati terlihat lewat foto yang dirilis tim media Gerindra, Selasa 26 September. Prabowo dan Mega duduk satu meja bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, dan perwakilan dari Duta Besar Arab Saudi. Ma'ruf mewakili Presiden Joko Widodo yang tidak hadir dalam acara tersebut. Terpisah, politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus meyakini bakal capres dari partainya Ganjar Pranowo tak akan menjadi cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024, menyusul isu duet Ganjar dengan Prabowo. Deddy menyebut tak ada preseden di internal PDIP. Megawati Soekarnoputri mencabut keputusannya selaku ketua umum, apalagi keputusan itu sampai mendegradasi partai. Belum ada preseden di masa lalu dan menurut saya di masa depan bahwa Bu Mega akan mencabut keputusannya. Apalagi kalau itu mendegradasi apa yang sudah diputuskan, kata dia, di kantor tim relawan pemenangan Ganjar Menteng, Jakarta Pusat, Senin 25 September.